Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu saham batubara. Nah, batubara lagi nih teman-teman, yaitu saham PT Prima Andalan Mandiri Tbk dengan kode tiker MCOL atau MCOL. Nah, si MCOL ini mempunyai market cap sebesar 15,64 triliun. Sedangkan untuk tanggal IPO-nya adalah sejak 7 September 2021 atau masih 2 tahun berada di bursa. Nah, si MCOL ini berkantor pusat di Jakarta. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin memberitahu kepada teman-teman yang ingin membuka rekening saham di Mirai Aset Sekuritas. Teman-teman bisa langsung klik link yang sudah saya tautkan di deskripsi. Di situ teman-teman bisa langsung mengisi data diri. Apabila terjadi kendala atau kebingungan, teman-teman bisa langsung kontak tim dari Mirai Aset Sekuritas yang nomornya sudah tertera. Nanti teman-teman akan dibantu hingga pembukaan rekeningnya tuntas atau selesai. Jadi seperti itu teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Jadi untuk profil perusahaan si MCOL ini atau Prima Andalan Mandiri Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang batubara seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk prospek industri batubara ini telah saya bahas dan saya jelaskan di video sebelumnya saat saya membahas saham MBAP. Teman-teman bisa langsung tonton mengenai prospek dari bisnis batubara ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pemegang saham dari si MCOL ini. Untuk mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Edika Agung Mandiri dengan kepemilikan 61,2% atau setara dengan 2,18 miliar. Sedangkan untuk porsi masyarakatnya adalah 10% teman-teman atau setara dengan 355 juta lembar saham. Sedangkan kalau kita masuk ke lini bisnis dari si MCOL ini, yaitu seperti saya bilang tadi, lini bisnis utamanya adalah batubara yang sudah berdiri sejak tahun 1989 dengan nama PT Mandiri Inti Perkasa atau MIP. Nah, MIP ini adalah pemegang konsesi batubara melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP 2B sejak tahun 1994. Nah, si MIP ini mempunyai kapasitas stockpile sebesar 1.300.000 MT dan telah berproduksi lebih dari 16 tahun, teman-teman. Nah, untuk lini bisnis yang kedua adalah Mandiri Kontraktor. Jadi Mandiri Kontraktor ini atau PT Mandala Karya Prima merupakan kontraktor pertambangan untuk Mandiri Coal sejak 2007 yang bertugas untuk melakukan penambangan batubara serta menjalankan operasional dan perawatan tambang. Jadi yang bergerak di lapangan untuk menambang batubara ya si Mandiri Kontraktor ini, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah Mandiri Transip. Jadi Mandiri Transip ini atau PT Maritim Prima Mandiri telah lebih dari 12 tahun mendukung proses alih muat batubara dari dermaga ke laut terbuka dengan memiliki 19 kapal tunda dan tongkang serta didukung 3 F-Betting Crane. Jadi selain bergerak di pertambangan, si MCOL ini juga mempunyai alat transportasinya yang dioperasikan oleh PT Maritim Prima Mandiri. Nah, ini dapat menghemat atau dapat mengefisiensi kinerja operasional dari MCOL, teman-teman, karena mereka punya kapal sendiri untuk distribusinya. Jadi seperti itu. Nah, untuk distribusi atau jangkauan pasar dari penjualan batubara si MCOL ini bisa kita lihat bahwa mayoritas atau sebagian besar dijual ke India dengan porsi 42,24% maksud saya. Sedangkan yang kedua adalah China yaitu 25,77%. Yang ketiga baru Indonesia, teman-teman, dengan porsi 19,87%. Sisanya dikirim atau didistribusikan ke daerah Asia lain seperti Malaysia, Vietnam, Korea, dan lain-lain. Nah, kita akan langsung bahas pendapatan dan laba rugi si MCOL ini. Jadi untuk pendapatan dan laba bersih, kalau kita lihat dari tahun 2020 itu konsisten naik, teman-teman. Selalu mengalami kenaikan dari tahun 2020. Ini tandanya si MCOL ini untuk pendapatan dan laba ruginya bagus. Nah, sedangkan untuk neraca keuangannya, untuk ekuitasnya, ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2020. Asetnya pun demikian, teman-teman, juga mengalami peningkatan. Ini juga bagus. Sedangkan untuk liabilitasnya sempat mengalami kenaikan di tahun 2021. Mungkin ini adalah efek dari pandemi kemarin.
Nah, di tahun 2022 untungnya sudah turun kembali teman-teman, bahkan sangat signifikan, lebih dari 50% kayaknya. Bisa kita lihat bersama di layar kaca. Nah, sedangkan untuk perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya, bisa dibilang MCOL ini tergolong sehat atau aman teman-teman, dan resiko gagal bayarnya ini kecil karena memang aset lancarnya lebih banyak atau lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Sedangkan untuk arus kasnya, untuk arus kas operasional di sini positif, menandakan si MCOL ini mendapatkan atau menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk arus kas investasinya negatif, artinya si MCOL melakukan pembelian aset-aset produktif. Nah, untuk arus kas pembiayaan yang negatif ini teman-teman, artinya si MCOL membayar hutang, gampangnya seperti itu. Nah, untuk arus kas pembelanjaan modal atau CAPEX ini di sini negatif, artinya si MCOL ini mengalokasikan modalnya untuk pengembangan bisnis. Nah, untuk free cash flow atau arus kas tersedia dari MCOL ini positif. Ini salah satu tanda yang bagus, menandakan fleksibilitas keuangan dari si MCOL ini sangat baik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah harga saham. Jadi harga saham MCOL hari ini per 23 Juni 2023 saat video ini saya rekam, yaitu Rp4.400 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, tepatnya semenjak si MCOL ini listing di 2021, MCOL ini telah mengalami kenaikan sebesar 163,47%, teman-teman. Nah, sedangkan untuk rasio keuangannya bisa kita lihat bersama. Untuk EPS-nya sangat bagus, 1234 teman-teman. Nah, untuk PER-nya sendiri 3,56 kali. Ini masih sangat murah. Sedangkan untuk price to book value atau PBV-nya adalah 1,69 kali. Ini masih wajar. Sedangkan untuk debt to equity ratio atau DER di sini adalah 34,56%. Ini masih sangat aman, masih jauh dari modalnya. Nah, untuk return on asset atau ROE-nya adalah 41,20%. Ini sangat tinggi, teman-teman. Sedangkan untuk ROE-nya adalah 57,18%. Memang ROE untuk perusahaan batubara memang bisa dibilang tergolong tinggi. Jadi ROE yang tinggi untuk perusahaan batubara itu bisa dibilang wajar. Seperti itu. Begitu juga dengan dividend yield-nya. Jadi untuk perusahaan batubara ini memang kebanyakan dividend yield-nya itu tinggi-tinggi, teman-teman. Nah, untuk dividen yield dari si MCOL ini adalah 22,73%. Nah, di sini saya hanya menyajikan data dan saya tidak berniat untuk pom-pom saham apapun. Saya hanya memudahkan teman-teman dalam menganalisa suatu perusahaan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila ada pendapat atau komentar bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman.